Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan tentunya kita akan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini. Allah izinkan kita semua untuk bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai hadis ke 238 dari kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama' al-Anwar fi Syama'il Nabi al-Mukhtar, tulisan Imam Baghawi. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi fi sanadihi an Umar ibn Abdul Aziz qala anba'ana al-Qasim bin Ja'far al-Hashimi qala akhbarana Abu Ali al-Lu'lu'i qala akhbarana Abu Dawud as-Sistani qala akhbarana Musa bin Ismail qala akhbarana Hammad ibn Ziyad qala akhbarana Hammad qala akhbarana Ziyad al-A'lam anil Hasan anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Baghawi rahmatullahi alaihi dengan sanadnya sampai Hasan. Anna Abu Bakr, sesungguhnya Abu Bakr radhiyallahu ta'ala an, jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqi. Abu Bakr datang dan Rasul sedang rukuk. Faraka'atuna shaf, maka ia rukuk sebelum sampai ke shaf. Thumma masya ila shaf, kemudian ia berjalan menuju shaf, menuju barisan salat. Falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salata, begitu Nabi selesai salat, qala zatakallahu khirsan wa la ta'ud. Nabi bersabda, zatakallahu khirsan wa la ta'ud, yang artinya semoga Allah menambahimu semangat dan jangan kau ulangi. Hadis sahih. Nah, salah satu kelebihan dari cetakan buku ini, buku yang sekarang kita gunakan untuk belajar itu, sudah diteliti oleh muhakkiknya yang mentahqiq buku ini dan dikasih catatan sahih. Jadi kita lebih, karena penelitian hadis itu kan panjang. Nah, kalau kita bisa mendapatkan penelitian dari rata-rata ini adalah doktoral biasanya. Nah, kalau sudah pernyataan sahih, jadi kita enak. Nah, ini kisahnya ada angle dari seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya, Abu Bakrah. Seorang sahabat namanya Abu Bakrah. Ia datang dan Nabi sudah rukuk, kemudian dia rukuk sebelum sampai ke barisan sholat. Sambil jalan, ia menuju shaf. Nabi selesai sholat, dan Nabi punya ungkapan yang menarik, dan ini sering diulang. Zatakallahu khirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahimu semangat. Tapi jangan diulang. Ini adalah satu sikap yang diajarkan Nabi menghadapi seseorang yang punya niat baik, tapi prosedurnya kurang begitu baik. Nah, kalau kita buka di lapangan itu, ada 4 kategori orang. Yang pertama, orang yang punya niat baik, caranya baik. Yang kedua, orang yang punya niat baik, caranya kurang baik. Yang ketiga, orang yang punya niat buruk, caranya baik. Niat buruk, caranya baik. Atau prosedurnya baik. Yang keempat, niat buruk, caranya juga buruk. Yang paling bahaya yang mana? Yang nomor 3. Orang yang punya niat buruk, tapi prosedurnya baik. Ini kaum muslimin sering kejebak di sini.
Itu makanya ada hadis yang terkenal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niat dan orang mendapatkan bagian dari niat. Meskipun perbuatan baik, niatnya buruk, itu kategorinya amal buruk. Kalau niat baik, prosedurnya buruk, kategorinya amal baik. Jadi posisi niat itu sama proses atau cara itu bobot lebih besar bobotnya niat. Atau dalam bahasa di Jerman namanya bobotnya tujuan. Jadi kalau niat baik, cara baik, kategorinya baik, gampang ya. Niat baik, cara buruk, itu kategorinya masih amal baik. Tinggal diperbaiki caranya. Karena orang ini emang punya niat baik. Nah yang dua terakhir, niat buruk, cara baik. Itu kategorinya buruk dan ini lebih bahaya. Makanya di dalam hukum Islam ada namanya larangan nikah dia dengan khilah ya. Kan kalau ada orang nikah cerai bain, cerai yang sudah 3 kali, itu kan dia tidak boleh balik kecuali masing-masing nikah secara normal, kemudian cerai secara normal, kemudian sampai idahnya ya bagi wanita secara normal, baru boleh balik. Nah, kalau ada proses normal ini diintervensi menggunakan cara tidak normal. Seorang laki sama wanita tadi yang sudah cerai 3 kali, akhirnya dia terlanjur kita cerai 3 kali ya. Tapi kan kita masih saling suka. Iya mas, masih ngawur sih ngomong cerai mulu. Ya udah, kamu cari cowok, aku cari cewek. Nanti kita nikah sebulan, langsung kita cerai. Nanti 3 bulan lagi, berarti pas ya 4 bulan, kita nanti kawin lagi ya. Siap. Nikah kayak gini nggak sah. Karena namanya mentriki atau mengakali hukum. Nah kita itu sekarang kedapatan masyarakat yang menggunakan cara bagus, tapi kehilangan niat baik. Niatnya memang mau ngakali, niatnya mau ngambil uang negara, niatnya mau ngambil, niatnya mau mengkorupsi, tapi prosedurnya itu indah. Misalnya ada orang ngasih hadiah, ada orang jual mobil, harganya 1 sekian miliar, didiskon 90%. Nah, bener caranya. Pak, saya ini pas lagi dapat bonus besar. Bapak mau nggak? Saya kasih diskon 90%. Jadi Bapak cuma bayar 100 juta aja. Itu jual beli atau swap? Kayak gini-gini ini. Jadi niat buruk, cara baik. Itu yang banyak digunakan orang munafik. Orang munafik punya niat buruk, caranya bisa baik. Nah, kalau ada niat buruk, cara buruk, ya gampang sekali ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema. Niat baik, Abu Bakar niat ingin salat jamaah dan tidak mau ketinggalan rukuknya imam. Karena kan ada hadis Nabi, man wajadar ruku' wajadar raka'ah. Yang mendapati rukuknya imam, dia mendapati 1 rakaat. Ini hadis ini juga memperkuat pandangan ini, kan ada satu pandangan ulama yang mengatakan rakaat itu hanya didapatkan kalau lengkap rukunnya, mulai dari Fatihah. Kalau nggak dapat Fatihah, ya berarti tidak dapat rakaat. Kalau nggak salah, kalau yang di Indonesia yang punya pandangan itu persis kalau nggak salah. Nah, tapi pandangan yang jumhur ulama, siapapun dari makmum yang kedapatan dapat rukuknya imam meskipun belum baca Fatihah, maka dianggap masih dapat rakaat. Ini salah satu hadis yang memperkuat.
Nah, ini kan niatnya supaya dapat rukuk, supaya dapat rakaat. Dapat rukuk dimanapun kan. Kan Nabi tidak menyebutkan wajah ruku fisof, yang mendapati rukuk di sof. Nah, Abu Bakar karena rukuk ikut rukuk. Niatnya udah bagus banget, yang penting dapat rukuk. Tapi prosedurnya nggak tepat. Nah, Nabi berikan komentar, Zatakallahu khirsan walata. Semoga Allah menambahi semangat. Jadi Nabi menjaga hal baiknya ini, yakni semangatnya ini. Menjaga semangatnya, niat baiknya untuk dapat sholat jamaah. Tetapi prosedurnya atau caranya diperbaiki, makanya tidak boleh diulang. Yakni dapat rukuk sebelum soft itu jangan diulang. Tapi semangat untuk dapat sholat jamaah itu yang harus ditambah. Ini yang disebut dengan menjaga motif, memperbaiki prosedur. Kalau ada orang punya niat baik, caranya nggak baik, maka sikapnya menjaga motifnya atau mendukung motifnya, memperbaiki prosedurnya. Ada orang ingin banget bayar utang, tapi nggak kedapatan dapat. Pak, mohon maaf, bukan berarti nggak bisa bayar. Emang nggak ada. Saya udah berusaha. Mau nggak Pak tak kasih cara? Ya udah, Bapak nyicil ke saya aja per bulan. Mungkin akan ringan. Kalau langsung blek 10 juta, mungkin nggak ada. Coba Bapak sekarang per bulan mampu berapa? Kalau dia punya niat baik, pasti punya. Mungkin aku bisa nyicil 200.000. Nggak apa-apa, ayo nyicil aja 200.000. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada kemampuan lagi nyicil lagi. Bapak lunas. Oh ya Pak, makasih. Dikasih cara yang baik. Atau Bapak gini nggak? Bapak mau bantuin kerjaan saya nggak? Wah mau. Gitu. Bapak bantuin aja. Nanti Bapak dari kerjanya itu langsung saya anggap bisa cicilan utang. Siap. Jadi dikasih tahu caranya menyelesaikan masalah. Jadi pertama tadi apa? Kalau ketemu orang yang niatnya baik, prosedurnya buruk, yang pertama didukung niatnya. Karena satu kebaikan yang dijalankan oleh seorang, oleh Allah sendiri itu dihargai. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanah. Yang niat baik meskipun belum mengerjakannya dianggap satu kebaikan. Jadi Allah yang Maha Pencipta menghargai hambanya yang punya niat baik meskipun belum dilaksanakan. Atas bab ini sebagai hamba Allah kita menghargai siapa saja yang punya niat baik. Ada orang mau ngaji tapi belum siap dengan segala kebaikan yang disyaratkan di pengajian. Tapi aku mau niat, Pak, dihargai. Iya Pak, ngikut aja, nggak apa-apa. Saya mau ngaji Pak, tapi saya bisanya nggak bisa setiap minggu, saya sebulan sekali, nggak apa, sebulan sekali dulu. Jadi niat baik itu harganya tinggi. Nah di konteks ini kalau kita bicara dari struktur amal Islam itu kan ada 3 level ya. Niat atau tujuan, yang kedua proses atau prosedur, yang ketiga hasil. Ini tiga-tiganya dihargai. Niatnya bagus, prosesnya bagus, hasilnya bagus, dapatnya 300%. Niat bagus, prosedur bagus, hasilnya kurang bagus, dapatnya 200%. Kalau niat bagus, proses buruk, hasil buruk, dapat 100%. Dapat pahala full. Orang laki-laki punya niat ingin menafkahi keluarganya. Udah kerja, tapi nggak dapat duit. Udah bener. Makanya laki-laki yang kayak gini nggak boleh istri minta cerai. Karena dia sudah punya niat baik, proses baik, cuman hasilnya nggak baik. Tapi kalau ada laki-laki punya niat baik, aku ingin kerja.
Tapi males kalau aku suruh kerja, aku mau dagang. Nah, Mas dagang kan nggak punya modal, makanya itu. Jadi akhirnya hanya punya niat baik aja. Prosedurnya nggak bagus, hasilnya nggak bagus. 50-50. Boleh bertahan, boleh mengajukan cerai. Kenapa? Ya karena dia tidak berproses. Tapi kalau tidak punya niat baik, nggak ingin menafkahi, juga tidak mau kerja, akhirnya betul nggak dapat, itu boleh seketika minta cerai. Karena tidak ada niat. Jadi niat nilainya tinggi sekali. Bahkan kalau kita lebih jauh, hal yang sama dengan niat yang berbeda, hasilnya beda. Sama-sama datang ke masjid, ada yang dapat 1 pahala, ada yang dapat 7 pahala. Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, dia setiap berbuat baik, diniati 7 perkara kebaikan. Ini kayak ke masjid nih ya, niat sholat jamaah, nggak dapat bab yang lain. Niat sholat jamaah, niat ngaji, 2 ya. Niat memakmurkan masjid, dapat 3. Niat ketemu orang soleh, dapat 4. Niat zikir setelah sholat. Karena ada kebaikan, kalau orang sholat, kemudian dia kaji agama Allah, mengkaji ayat Allah, maka dapat 4 fadilah. Bahkan lebih dia niat salaman. Salaman sama orang saleh itu ada pahalanya. Ketemu ada pahalanya, salaman ada pahalanya. Apalagi niat ditambah aja lagi. Nanti mau niat sekaligus sholat syuruk. Mau niat apalagi niat ditambahin aja semua. Dapat kebaikan. Jadi ini pelajaran pertama ya, sikap terhadap orang yang punya niat baik, prosedurnya buruk. Yang kedua, jadi apa tadi? Menjaga niatnya, memperbaiki prosedur. Yang kedua belajar dari hadis ini, kita belajar tentang bagaimana sahabat itu semangat sekali untuk meraih kebaikan. Itu yang dikomentari oleh para ulama salaf tentang orang-orang khalaf. Salaf itu, sahabat tabi'in, tabi'in, itu punya kelebihan yang tentu banyak kelebihan yang tidak bisa dikejar oleh orang-orang belakang. Salah satu kelebihannya itu adalah mereka orang yang punya niat baik dan semangat baik untuk memperbanyak amal saleh. Kan kisah tentang semangat orang sodako itu luar biasa. Apalagi di generasi sahabat. Niat tolabul ilmi zaman itu sampai orang keliling dari Mekah, Madinah, Baghdad, muter lagi dalam rangka 1 hadis. Dijalani mereka. Niat untuk berjuang, padahal nggak punya apa-apa. Ini berlimpah kisah sahabat yang datang ke masjid, dan nggak ada yang memberikan bekal, dia menangis. Nah, salah satu catatan khalaf itu, semangat niat itu tidak tinggi. Makanya terkadang akhirnya nggak ketemu cara dan nggak ketemu kemampuan. Kalau kita punya niat, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, nanti akan mendapatkan hasil. Karena nanti akan mendapatkan cara. Ada istilah. Kalau kita melihat keuangan, kondisi hidup, bahkan pendidikan, sahabat itu tidak lebih bagus uangnya daripada umat sekarang. Kisah di zaman sahabat orang tidak makan 3 hari itu muncul sering. Tidak makan 3 hari. Tapi nggak saya mati kayak kejadian di kemarin itu. Nggak makan 3 hari itu sering. Wong Rasul juga nggak makan 3 hari pas perang Khandaq gitu. Tapi di tengah situasi ekonomi yang nggak stabil itu, sodakonya berlimpah-limpah. Dan sodakonya bisa menyelesaikan kepentingan dakwah, kepentingan agama. Sehingga ketika bicara keuangan, dalam konteks perjuangan, nggak pernah kurang. Itu makanya begitu kaum muslimin butuh air,
ada uang yang menyelesaikan air. Gitu. Dan sebagainya. Nah, niat itu yang tergerus atau hilang. Para ulama suka mengatakan masalah orang kholaf itu dha'ful himmah, lemahnya cita-cita. Mereka punya cita-cita tinggi untuk memperbaiki akhiratnya. Mereka punya cita-cita tinggi untuk beramal. Sekecil apapun. Makanya lihat pertanyaannya. Datang seorang yang tidak begitu punya ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlul ujuri, dhahaba ahlut tuthuri bil ujur, sallaina wa hum yusallun, nasumu wa yasumun, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu akan banyak pahalanya. Datang kelak ke akhirat dengan banyak pahala. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi giliran sedekah, mereka sedekah, kami enggak. Maka Rasul menjaga semangat orang-orang yang enggak punya ini dengan sabdanya, bukankah pada setiap Allah telah berikan padamu sedekah. Wa fi kata Rasulullah, inna likulli tasbihatin sedekah. Wa likulli tahlilin sedekah. Wa likulli takbirin sedekah. Wa fi budhiyahatikum sedekah. Bukankah Allah telah berikan padamu sedekah? Setiap tasbih itu sedekah. Takbir sedekah. Ya, ini sedekah dengan anggota badan. Jadi niat untuk memperbanyak amal itu mengharu biru di zaman salafus saleh. Sehingga kedapatan cara itu dicari. Makanya ada istilah, kalau engkau tidak menemukan cara, sesungguhnya karena engkau tidak punya niat. Karena kalau engkau punya niat, pasti ketemu cara. Kalau engkau punya niat, pasti ketemu cara. Sama dengan kalau kau ketemu alasan, bukan karena ada alasan, karena kau tidak niat. Karena kalau kau niat, pasti alasan itu enggak ada. Ini yang hadir. Nah, belajar dari sahabat yang mulia ini, punya niat baik. Semangat untuk mendapatkan kebaikan. Nah, semoga kita bisa mengikuti jejak para sahabat yang selalu menjaga niat baik itu, semangat baik dalam rangka beramal saleh. Sehingga nanti ketemu amal soleh itu banyak sekali karena punya niat baik untuk beramal soleh. Sekecil apapun gitu, nggak punya harta ya pakai sedekah mulut, pakai sedekah lisan. Nggak punya ini pakai sedekah ini, pakai amal ini karena punya niat baik. Terakhir nomor 3 ya, belajar karena ini bab tentang i'tidar Nabi ya. Ini hadis ini bab di atas namanya i'tidar. I'tidar itu Nabi mengerti dan memahami alasan seorang sahabat bertindak. Kita punya akhlak namanya i'tidar. I'tidar itu mampu menyelami alasan. Kenapa? Oh, ini alasannya semangat tapi nggak tahu caranya. Berarti dijaga semangatnya, diperbaiki caranya. Memahami motif tindakan dan alasan tindakan itu penting agar kita bisa bersikap tepat. Abu Bakar udah semangat sekali sholat, harus dijaga. Bahwa caranya keliru diperbaiki. Nah, di konteks ini kalau kita bicara fikih, ini memusingkan secara fikih. Gitu. Pertama pertanyaannya, apakah sholatnya Abu Bakar yang tadi waktu takbir dari sebelum shaf itu sah atau tidak sah? Sah. Alasannya Abu Bakar tidak disuruh oleh Nabi ngulangi sholat. Berarti yang sholat yang tadi sah kan? Kan tidak disuruh ngulangi. Karena Nabi tidak mungkin membiarkan perkara mungkar di depannya. Kalau sholatnya Abu Bakar kalau tidak sah, pasti disuruh ngulangi. Kayak wudunya seorang laki-laki anak muda yang ada bolong di tumitnya. Ya.
Sampai ada wailun lil aqabi minan nar. Neraka bagi orang yang wudunya masih menyisakan tumit yang belum dibasuh. Itu sampai ada hadis wailun lil aqabi minan nar. Celaka atau neraka bagi orang yang menyisakan bagian tumitnya tidak kebasuh dalam wudu. Akhirnya si anak itu disuruh ngulangi. Bukan hanya membasuh yang kosong. Itu nanti akhirnya menjadi persoalan fikih. Tapi di hadis ini Rasul tidak nyuruh Abu Bakar ngulangi sholat. Tapi kalau dianggap sholat tadi syah, kenapa tidak boleh diulangi untuk hari esok? Jadi mungkin kalau di fikihnya sholat yang tadi syah karena dianggap tidak tahu. Alasan pertama, sholat tadi dianggap syah karena gerakan yang dikerjakan oleh Abu Bakar masih gerakan yang terkait dengan masalah sholat. Berarti tidak termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Nanti banyak alasannya. Tapi yang mengatakan tidak syah, Abu Bakar tidak suruh ngulangin karena alasannya tidak tahu, sementara sholat yang demikian itu tidak bagus, makanya tidak boleh diulangi di hari yang kedua. Kalau tidak tahu mah nggak apa-apa. Itu orang fikih. Makanya saya ingin katakan, kalau kita menyikapi masalah harus menggunakan sudut pandang yang komplit. Jangan hanya satu sudut pandang. Dengan bahasa lain, sikapi masalah dengan keilmuan yang komplit. Jangan satu keilmuan. Kabar buruknya, kaum muslimin setelah masa kemunduran, abad ke-19, kemudian 20, sekarang 21, kita masuk ke abad kedua kemunduran. Kemunduran Muslim itu dicatat di abad ke-19. Mulai 18. Sebenarnya lebih tepatnya 19, karena itu yang paling terpuruk, karena penjajahan menimpa seluruh kaum muslim. Itu adalah terlalu dominannya pendekatan hukum atau fikih pada setiap kasus. Terlalu dominan. Apa aja pendekatannya fikih atau hukum. Apa dampaknya? Konflik dan debat. Apa dampaknya? Tidak bisa mengambil mutiara sebuah ajaran. Sedikit keluar dari tema. Di cabang iman ke-41, itu ada bunyinya, menghindari dari permainan. Menghindari dari permainan yang haram. Kalau kita belajar di fikih, itu terjadi perdebatan. Apa hukumnya main dadu? Apa hukumnya main catur? Apa hukumnya main dadu tapi tidak judi? Hukumnya main gaple tapi enggak judi. Gaple tapi justru dipakai untuk silaturahim. Main gaple. Nanti ada main apa. Itu panjang ceritanya, perdebatannya itu. Sehingga begitu dikasih pemahaman ke anak, banyak larangannya. Dikit-dikit nggak boleh. Sekarang naik, apa main game online, Mobile Legend, panjang ceritanya itu tentang. Sip ya. Sehingga pesan utama agama itu nggak masuk. Apa sih pesannya itu sebenarnya? Kenapa dilarang ini, larang itu? Pesannya agar desain hidupnya orang mukmin itu selalu sungguh-sungguh tidak main-main. Ia fokus kepada hal-hal yang bernilai dan bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bernilai dan tidak bermanfaat. Tidak bernilai itu bahasanya Allahu wal-laghu. Bahasa Arabnya itu Allahu wal-laghu. Diterjemahkan permainan. Padahal mana Allahu wal-laghu itu sesuatu yang melenakan, menyibukkan, melupakan orang dari Allah dan tidak ada manfaatnya. Itu terjemahannya aslinya. Diterjemahkan permainan. Sehingga lahir. Berarti hukumnya main bola gimana? Main ini gimana? Main ini gimana? Panjang. Karena selalu pendekatannya hukum.
Padahal kalau di pendekatannya komprehensif, ini sebuah ajaran yang top. Dan ajaran itu sekarang digunakan Yahudi. Gitu. Yahudi itu nggak boleh anaknya kayak gitu-gitu, nggak boleh. Dia yang kompetensi-kompetensi itu yang dikuasai. Gitu. Oh, bahkan ada cerita mereka pemain film itu anaknya nggak boleh nonton film. Ya kan tahu itu bohongan. Nah, kan emaknya yang main. Emaknya ternyata lari di belakang api. Kan nggak ada apinya, lari doang. Apinya dibuat belakangan. Terus gedung rusak, hancur, mobil bertebaran. Kan tahu. Oh, nggak gitu-gitu amat. Nah, macam itu. Nah, kita digiring ke arah permainan. Permainan dikasih nilai. Akhirnya hidupnya main-main. Begitu bicara keilmuan, teknologi, penemuan, lemblek kita tahu nggak di situ hidupnya kaum muslimin hari ini. Makan dari permainan. Itu contoh, akhirnya berdebat. Sama nih kasus. Kalau pendekatannya fikih, kita pusing ngadepi hadis Nabi. Mana caranya? Ini bab tentang bagaimana Nabi menyelesaikan masalah dan menghadapi para berarti hukum belakangan. Nah, tentu hukum itu nanti batas terakhirnya. Nah, makanya orang fikih harus memahami ilmu lain supaya bisa sama dengan orang hukum positif kalau pendekatannya hukum positif ruwet gitu. Nanti bisa triki-trikian itu. Orang hukum adalah orang yang pertama kali nanti melanggar hukum karena tahu celah-celahnya, karena tidak punya niat baik. Kita lanjut ya, ini hadis 238. Sekarang hadis ke 239. Qala langsung Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala langsung ya. Qala al-Baghawi bi sanadihi an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr. Anas bin Malik berkata, Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Faqala ittaqillah wasbiri. Maka Nabi bersabda, ittaqillah wasbiri, takwalah kepada Allah dan sabar. Qalat ilaika anni. Kata wanita ini, menjauhlah dari aku. Fa inna kalam tusab bi musibati. Kau kan tidak dikasih musibah seperti aku. Walam ta'rifu. Dan wanita ini nggak tahu kalau yang mengatakan tadi Rasulullah SAW. Faqilalah, maka dikatakan kepada wanita ini, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang ngomong Nabi. Fa'atat baban Nabi. Maka wanita ini mendatangi pintu Nabi. Ya kan dari Baki ke tempat Nabi kan? Ya zaman dulu agak jauh ya. Ya sedekat itu ya. Mungkin 5 menit kan jalan. Falam tajitu indahu bawabain. Dan wanita ini tidak mendapati ada yang menjaga rumah Nabi. Ya kan rumah Nabi nggak ada yang menjaganya. Makanya para khalifah itu mengikuti jejak Nabi. Nggak ada penjaga, nggak ada ajudan, nggak ada. Nah akhirnya kejadianlah Ali bin Abi Thalib terbunuh itu. Termasuk kejadian Utsman bin Affan terbunuh. Nah sejak zaman itu Muawiyah memperlakukan penjaga. Terus akhirnya sampai sekarang. Faqalat, maka wanita ini berkata, lam a'rifkan. Saya tadi tidak tahu ya Rasulullah. Faqala, Nabi bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ukurannya pada benturan pertama. Sabar itu ukurannya pada benturan pertama. Ya, ini ada hadis Nabi, ya satu angle kecil tentang seorang wanita nangis. Nabi komen berikan nasihat, tapi yang dinasihatin ini apa? Menjawab dengan cara tidak bagus, tapi karena tidak tahu, ya.
ilaika anni, menjauhlah dari aku. Nah, ketika tahu yang ngomong itu Rasul, wanita ini datang ke Nabi dan menjelaskan saat tadi tidak tahu. Tapi tidak ke belakang. Makanya tak kalau ngomong itu diatur, enggak gitu Nabi. Langsung kasih pandangan. Innamas sabru inda sadmatil ul. Pelajarannya yang pertama harus sabar terhadap sikap orang ketika orang itu tidak tahu siapa engkau. Dan tidak perlu merespon berlebihan. Mungkin Bapak ini posisi di kantornya entah apa. Di Jakarta jadi apa. Atau apapun lah. Tapi begitu Anda di pasar, dia orang nggak tahu. Ya terus disikapi biasa oleh satpam. Dia apain, ya rileks aja. Gitu. Nggak perlu baper. Ada orang nggak tahu tentang Nabi itu kan masuk di akal kan. Tapi yang namanya wanita sedang fokus ke kuburan suaminya atau siapa ini. Ya suara tadi nggak tahu apa. Jadi maksudnya kalau dalam bahasa pergaulan itu biasa aja. Nggak usah membawa posisi kemana-mana dibawa. Kalau Anda nggak dikenal, ya nggak apa-apa. Terus disikapi biasa, ya nggak apa-apa. Sekarang ini baperan. Tidak kurang hormat dikit, baper. Padahal disikapi biasa itu enak. Padahal. Disikapi biasa itu enak. Justru orang-orang yang populer macam-macam itu lebih nyaman. Orang nggak dikenal. Jadi dia bisa leluasa. Mau ngapain. Jadi yang pertama belajar untuk bisa sabar atas sikap seseorang yang muncul karena mereka tidak tahu. Ya nggak apa-apa, bagus saja. Misalnya Bapak orang hebat ternyata suruh ngantri lama, diteliti padahal sebenarnya Bapak bisa langsung. Ya nggak apa-apa, ngantri aja langsung. Ikut aja. Yang kedua, bahwa sabar itu ukurannya pas benturan pertama. Itu ukuran sabar. Kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Jadi pas kalau dalam kematian, pas dapat berita itulah sikapmu seperti apa. Itulah ukuran sabar. Nah, kalau sudah 2-3 hari terus tenang, ya itu mau otomatis. Pas awal itu. Nah, jadi kita ngukur kapasitas sabar kita itu pas di benturan pertama. Yakni pas dengar beritanya, kasus pertamanya, pas disikapinya, kuat apa enggak. Nah, wanita ini kan nangis, kemudian disuruh sabar, tapi kelihatannya belum cukup mudah. Makanya dikasih penegasan Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pas benturan pertama, yakni pas kasus pertamanya itu ukurannya. Bukan berarti kalau setelah itu butuh sabar, tetap butuh sabar. Maksudnya innamas sabru inda sadmatil ula adalah ukuran kesabaran kita itu ada di poin pertama itu. Disitulah kayak mobil. Mobil itu kuat enggaknya di benturan pertama itu. Kalau kedua, ketiga sudah diperbaiki, ya udah selesai. Pas itu kuat apa enggak? Kalau kuat ya berarti kuat, kalau enggak ya berarti enggak. Mental kita kuat apa enggak? Benturan pertama itu. Kalau setelah mikir, ya dipikir. Bab yang lain kalau kayak gitu. Makanya kalau merujuk ke definisi akhlak, akhlak itu kan sikap, perkataan, perbuatan yang muncul tanpa didahului proses berpikir. Kalau ada mikirnya belum masuk kategori akhlak, masih perilaku. Jadi memang refleksnya itu apa? Itu pas kasus pertamanya itu gimana sikapnya? Itu letak sabar ada di situ. Setelah itu ya tinggal latihan. Ketiga, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa Nabi itu tidak ngungkit. Karena akhirnya wanita ini datang ke rumah Nabi. Kemudian menjelaskan alasan
Tadi saya tidak tahu. Nah, Nabi langsung fokus ke solusinya. Nabi mau ingin mengatakan, inna wasur itu sematil. Kalau ini dengan akhlak tidak ngungkit. Dengan bahasa lain, akhlak sikap tidak mundur ke belakang. Kan kalau ngungkit, bisa aja ngomong gini kira-kira. Makanya tak, kalau ngapa-ngapain itu agak ngeh. Masa sampai kamu nggak tahu saya? Misalnya kayak gitu kalau kita sekarang di sini. Nasihatin kok malah nolak. Nabi nggak gitu orang. Nabi itu nggak ngungkit. Dan ini bukan kasus pertama, nanti kasus banyak sekali. Nabi nggak ngungkit. Seorang badui ngapain Nabi apa? Nggak ngungkit sudah. Ya clear pertama waktu Fathu Makkah, contoh paling besar. Kenapa coba? Karena ngungkit itu memang jelek. Kedua, tidak ada manfaatnya kecuali untuk pelajaran. Yang ketiga, menunjukkan kekerdilan. Orang ngungkit itu. Hanya orang kerdil yang ngungkit itu. Orang-orang besar lanjut ke depan. Udah, yang udah sudah. Gitu. Nabi SAW itu kan disakiti di perang Uhud sampai masuk lubang dan seterusnya. Itu kalau mau ngungkit waktu nanti di Fathu Makkah itu semua bisa diapa-apain dulu. Tapi selesai. Demikian juga Hindun itu kan aktor yang sangat membuat Nabi sedih. Karena ia yang menyuruh Wahsy membunuh Hamzah dan Hamzah sampai di bedah dadanya, hatinya dimakan sama Hindun. Hindun ini adalah istrinya Abu Sufyan. Orangnya kritis sekali lah Hindun itu. Ia termasuk yang mengendap-endap untuk masuk Islam karena takut ketahuan bahwa dia Hindun. Karena dia tahu Nabi sangat sedih atas kematian Hamzah. Makanya dia mengendap-endap supaya nggak ketahuan. Tapi Nabi tahu pada waktu wanita ini bersyahadat, Nabi mengatakan, "Ka'annaki Hind." Sepertinya kau Hind. Naam ya Rasulullah. Meskipun dia udah ngumpet-ngumpet, Nabi tahu. Nabi tahu suara di antara sahabat-sahabat. Nah, wahyu. Akhirnya, tapi Nabi nggak ngungkit. Oh, kamu kemarin yang makan sampai pamanku ini. Enggak, udah tutup, nggak ngungkit. Dan Hindun ini luar biasa. Nabi sampai Wahsy ketika masih Islam juga Nabi nggak bisa ngelihat Wahsy. Gitu. Saking beratnya Nabi ditinggal Hamzah itu. Karena Hamzah adalah penopang dakwah Nabi sejak awal, paman setianya. Gitu. Tapi Hindun, ya udah selesai terus diserahkan. Jadi kita mencontoh Nabi, tidak mungkin. Itu apa? Karena saking lapang dadanya. Nah, cuman kata lapang dada ini terkadang terlalu lebar ya. Nah, salah satu bentuk orang lapang dada itu nggak mungkin. Salah satu bentuk orang yang pemaaf itu nggak mungkin. Tapi kalau orang pendendam pasti mungkin. Nah, jadi kita nyontoh Nabi tidak mungkin. Karena belajar dari pemaafnya Nabi dan lapang dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nomor 4, belajar bahwa Nabi itu tidak ada ajudan. Ini ada bahasan di fikih. Bolehkah pakai ajudan? Nggak boleh pakai ajudan. Nabi nggak ada ajudan. Abu Bakar nggak pakai, Umar juga nggak pakai, Utsman nggak pakai, Ali nggak pakai. Tapi setelah kejadian Ali wafat, sebelumnya juga Utsman wafat. Demikian juga Umar juga wafat, ditusuk. Maka para khalifah akhirnya waktu itu menggunakan penjaga pintu. Jadi bab kayak gini ini dulu itu dibahas, Pak. Kenapa semuanya ingin seperti Nabi? Nabi nggak pakai, kok ini pakai gitu. Nah, gitu. Saking inginnya seperti Nabi. Sampai akhirnya sekarang mulai sahabat semua raja. Termasuk akhirnya para ustadz punya ajudan macam. Tapi aslinya nggak perlu.
Kalau tidak perlu, nggak perlu pakai gitu. Itu Nabi nggak pakai. Terus kemana-mana sendiri kalau bahasa kita sekarang. Ada beberapa tokoh kesana kemari sendiri. Supir sendiri, semua sendiri. Banyak senior-senior saya masih sendiri. Alasannya supaya sehat aja. Ya bisa jadi alasan yang lain. Tapi kalau kita melihat Nabi, Nabi begitu. Tapi boleh nggak punya ajudan, boleh nggak punya penjaga pintu, boleh nggak fikihnya kalau diperlukan boleh. Tapi kalau nggak perlukan baiknya tidak. Kedua, kalau punya itu karena kesombongan nggak boleh, hukumnya haram. Kalau ada penjaga pintu ini semuanya karena kesombongan atau mengikuti zaman itu mengikuti bagaimana para raja Romawi diperlakukan oleh rakyatnya, maka haram hukumnya. Tapi kalau karena keamanan macam-macam, maka boleh. Yang nggak boleh karena kesombongan. Karena apapun atribut kesombongan, itu hukumnya haram. Pokoknya apapun atribut kesombongan, itu hukumnya haram. Contohnya celana, begitu turun ke mata kaki karena sombong, haram. Apa sih urusan celana gitu loh. Kalau dalam bahasa, ya karena ada atribut kesombongan. Meskipun sebagian ulama mengatakan nggak pakai atribut, pokoknya celana ke mata kaki sombong nggak sombong haram. Tapi intinya atribut kesombongan itu masuk ke apa aja itu nggak boleh. Orang kerja kalau ingin nafkahi anak istrinya atau orang tuanya maka disabilillah. Tapi kalau kerja karena atribut kesombongan, karena untuk pamer dan sombong, maka hukumnya dosa. Jadi Masya Allah. Nah, dalam bab pintu ini, penjaga pintu, turunannya penjaga pintu berarti ajudan, apa saja itu semua, itu boleh kalau untuk kemaslahatan. Tapi kalau nggak ada masalahnya enggak. Nah, kalau tujuannya kesombongan, wah-wahan, maka hukumnya haram. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.